Udah main sepeda dek. Udah selesai ke dek. Ada lalu dadah. Malu. Mantap, Buan Pi. Tangan aja. Aduh. Nah. Maradang. Ini ya. Udah selesai kita video. Coba dulu kita wawancara ya. Wawancara instruktur aerobik yang 12-an tahun jadi instruktur di Pontianak. Yo, welcome back to my YouTube channel AYO Astrul YouTube Official. Oke, gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Hari ini kita mau olahraga pagi. Kita sudah berada di Stadion Sultan Syed Abdurrahman. Kawan-kawan udah bisa lihat bagaimana ramainya di minggu pagi kalau udah di Stadion Sultan Syed Abdurrahman ini. Kita hari ini mau olahraga pagi. Sebelumnya kita mau jogging-jogging dulu kali ya sebentar. Berapa putaran? 20 putaran. Mampunya cuma 2 kali. Oke, kita sambil jalan ya. Sambil jalan, kita sambil lihat yang lagi latihan bela diri. Asrul, ya, mantan mahasiswa saya. Semangat terus. Pak dosen. Idola para mama. Sip. Oke, ini kita mau menghampiri dulu salah satu pelatih terkenal yang ada di Pontianak atau Kalimantan Barat, Bang Jun. Kita lihat lagi latihan. Ayo Bang Jun. Hai. Bang Jun ini kawan-kawan salah satu dulu atlet wushu, salah satu atlet wushu Kalimantan Barat yang pernah berlaga di SEA Games dan dapat medali emas kalau nggak salah. Dia juara 1 medali emas. Nah sekarang beliau udah ada buka tempat latihan MMA, ada wushu Muay Thai. Nah nanti kita akan buat video, kita akan latihan bareng Bang Jun. Bagaimana cara teknik-teknik pukulan yang benar, tendangan yang benar, nanti kita akan latihan sama Bang Jun. Ya, kita hampir Bang Jun. Halo Bang Jun. Ayo. Wes, keren. Kayaknya bisa coba kayaknya. Jadi ini Bang Jun. Nanti kita main-main ke tempat Bang Jun ya. Oke, insyaallah. Insyaallah. Camp Tambiali Golden Evening Warrior siap menanti. Siap nanti. Hidup olahraga itu lebih dahsyat. Tinggal di rumah, no. Yuk, kita lanjut jalan, kita keliling dulu sambil lihat jualan-jualan.
Jadi kalau info buat kawan-kawan, selain tempat olahraga, ini tuh juga banyak sekali menjual makanan, menjual baju. Jadi apapun setiap minggu pagi itu di sini tuh ramai sekali. Ramai yang olahraga, ramai yang cari makan, ini semuanya ramai. Ini Bang Yade, Bang itu kamera. Awas, mantap. Senang gak? Kamu udah senang juga senang, biar ramai. Iya enggak hari ini. Lo boleh? Kalau yang tertide kecil mana boleh nih? Atau belum ada? Maka kami bisa jalan-jalan ini udah Yang aja. bulan lalu kan ada. Ada. Nah, Maka kami tadi mau buat foto di belakang kan depan tidak ada senam pun tak ada kak. Yang di koni pun tak ada. kan gitu. Boleh tidak diperkenalkan? Bang ini nih Ngomong terkenal TVRI. Lupa. Jadi kalau soal ngomong-ngomong public speaking siaran ini ahlinya. Enggak lah Ali. Iyalah. Udah berapa tahun Bang di TVRI Bang? 2010. 2010. Sekarang 2020 10 tahun. Baru itu mah baru. Pasti lebih bagusan beliau daripada kami ngomong di kamera. Masih baru itu baru. Baru 10 tahun. Iyalah, Nah. karena ada yang lebih tinggi lagi gitu. Oh, iya. Betul. Ya, oke, makasih Bang Yadi ya. Sukses terus, ditunggu YouTube-nya. Ya, Sip. Oke, setelah tadi kita habis jogging di Stadion SSA Sultan Abdurrahman, walaupun kita tidak bisa masuk, ternyata ditutup stadionnya. Jadi sempat kita jalan-jalan terus bincang-bincang sama pedagang yang ada di sana, bagaimana dampaknya setelah corona. Nah sekarang kita mau lanjut lagi ke selamat datang di Waterfront Kota Pontianak. Tuh, ini juga sekarang menjadi ikonnya Kota Pontianak yang berada di tepi Sungai Kapuas. Oke, bagaimana Mas Ran? Cus, yuk. Ibu jangan lupa nonton videonya nanti ya di Asrul YouTube Official. Oke, jadi ini ya Waterfront Pontianak. Tuh lihat. Jadi yang pasti tempatnya tuh di tepi Sungai Kapuas. Sudah dibuat ya taman tuh sampai ke sana ujung. Jadi ini sebagai salah satu tujuan orang untuk olahraga, santai yang ada di Kota Pontianak. Baru ya. Oke, sebelum kita mau senam tadi diajak sama kawan-kawan aerobik mau senam buat video, kita mau jalan-jalan dulu sepanjang waterfront nih. Karena apa, saya pun orang Pontianak baru pertama kali nih kesini, Mungkin tadi diajak. Ini mungkin kan udah siang kali, jadi tidak terlalu ramai. Dari pagi mungkin lebih ramai. Main sepeda, ada yang nyantai-nyantai duduk. Ada Mak Aji. Halo.
Mau buat video ke? Hah? Mau buat video ke gitu? Yang jualan makanan. Udah main sepeda, Dek. Udah selesai ke, Dek? Ada lah, ada. Malu. Ganti. Ganti dah nih, Bu. Oh, besok kan. Kalau sewa, pokok Kalau ganti. coba ganti ya. Bu, siapa? Enggak, cuma jalan-jalan ya. Bisa jumpa ke? Kapan lagi? Belum, cuma jalan-jalan nih buat konten di YouTube nih. Oke deh. Sukses ya. Pandu segitu. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Kamera, Bu. 1, 2, 3. Oke, jangan lupa nonton videonya ya. Subscribe, like, comment, and share Asrul YouTube Official, oke? Oke. Kita lanjut. Oke, ini kita udah bersama Ya tuh. instruktur aerobik terkece di Pontianak. Amin. Ini mau buat video sama instruktur aerobik nih. Ini One Fit, The Bluetooth device is connected successfully. nanti kita mau wawancara ya tiga-tiga nih. Ini udah berapa puluh tahun, Wan? Jumba aerobik. Lebih apa? Lebih apa? Berapa tahun, Oma? Dari anak umur anak yang bungsu tuh masih sebulan setengah. Ya, Bulan saya. setengah. Sekarang udah kuliah udah semester mau Nah, 2 hitung ya tuh. kita tanya-tanya ya. 19 tahunan. Cuman pengalamannya Nah, menjadi wow, instruktur wow. udah hampir 18 tahunan. 18 tahunan. Nah, berapa banyak duit yang dari dapat? Amin lah. Hours falling, broken all the rules. Mantap, One Fit. Tangan aja. Mantap, udah. Tapi Aduh. Dah. Marajang. ini ya. Udah selesai kita video. Coba dulu kita wawancara ya. Wawancara instruktur aerobik yang udah belasan tahun jadi instruktur di Pontianak. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Sekarang di samping saya udah ada para instruktur cantik. Instruktur aerobik yang sudah pasti dikenal oleh masyarakat Pontianak, khususnya Kalimantan Barat pada umumnya. Inilah dia instruktur aerobik kita.
bro. Perkenalkan satu-satu dari yang muda dulu, yang paling muda. Yang paling muda ini yang pakai cadar. Mbak Ipur. Terus yang kedua ada Mbak Ade, Om Acila, dan yang paling muda Nek Wan. One Pit. Oke, langsung saja ya kita akan tanya-tanya seputar pengalaman mereka, pengalaman beliau tentang aerobik dan sudah berapa lama menjadi instruktur aerobik. Oke, langsung saja yang dari yang paling muda, Mbak Ipur. Udah berapa lama, Mbak? Kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun berarti kalau umur saya sekarang kan 30. Masih muda. Berarti dari umur 10 tahun. Kayak masih SD. SD udah senam dah. Terus Mbak Ade udah berapa lama? Sama sekitar 20 tahun. Sama sekitar kurang lebih 20 tahun. Oma juga dari umur anak Oma yang bungsu nih tahun 2001 dia lahir. 2001. Sebulan setengah Oma udah senam. Oke, udah hampir 20 tahunan juga. Nah, ini yang paling muda. Yang paling muda 40 tahun. Nggak mulu nahun. Kebanyakan aerobik sampai sehari ada hilang. Terus kalau udah dari 20 tahun, sekarang oke lah honornya udah pada tinggi-tinggi. Nah, dulu waktu berapa pertama kali mulai itu berapa honornya, Mbak Ipur? Kalau di Sanggar sekitar paling 10-an ribu kali ya. 10-an ribu per jam. Per jam di Sanggar dulu tuh 10 ribuan. Itu tahun sekitar tahun berapa ya? 2010 ya? 2004 kan ya? 2004 cuma 10.000, tapi 10.000 dulu banyak kan, lumayan. Banyak. 2004. Mbak Ade berapa? Kalau sama 10.000. Kalau Sanggar 10.000-an lah. 10.000. Sama. Sanggar. Sama enggak? Sama Sanggar. Kalau kantor 40.000. Nah, kalau di kantor Kalau kantor sekitar 75. 75.000. Wan berapa? 40 dulu bagi dua. Ngapa pula? Yang lain 75, Wan 40. Seten masih asisten. Masih asisten. Asisten maksudnya asisten. Oh, asisten jadi 40 ya. Oh, bagi dua. Tak bisa 75. Oke. Kemudian setelah 20 tahun, bagaimana pengalamannya setelah menjadi instruktur? Ada suka dukanya, ada senangnya. Wan sama-sama kalau Wan. Banyak. Ya, siapa yang menjawab? Wan Oma. Paling banyak sukanya lah. Sukanya. Karena itu hobi yang dibayar tuh kan ini. Kayak kita nih. Hobi jadi profesi dapat duit. Betul. Jadi dibuat asik ya lah. Dukanya tuh sedikit ya. Paling-paling hari hujan, guntur, bawa motor bergegar kan? Betul. Itu dukanya kok suka banyak ya. Dukanya, kalau Wan apa dukanya? Kalau Pernah enggak dibayar tak Wan? Pernah enggak Wan habis ngajar tiba-tiba enggak dibayar atau tiba-tiba instrukturnya duitnya kurang? enggak pernah, cuman dikasih uang bensin 30.000. Lumayan lah ya. Ada hujan tapi masih dibayar. Tapi ada juga dukanya kalau pada saat kondisi lagi ndak fit, tapi member ramai datang, mengharuskan kita harus profesional kerja, harus tanggung jawab datang walaupun dalam kondisi yang tidak fit. Karena kan kondisi itu kita ndak bisa memprediksi. Kadang begitu mau turun, kondisi ngedrop, tapi ndak ada yang tukang gantikan kan, ndak ada si pengganti karena mendadak ya, mau tidak mau kita harus turun. Tapi pernah enggak tiba-tiba mau ngajar laki pula marah atau laki ngajak main? Alhamdulillah tada. Tada laki. Alhamdulillah tada. Kalau dia marah kita marah balik. Karena mendukung, udah tahu kan? Profesi kita udah tahu. Opa sih mendukung. Opa mendukung. Ini enggak ada. Tak ada dari dulu ada lah. Ada. Tapi karena tahu profesi kita sebagai seorang pesenam, jadi harus menerima profesinya. Nah itu dia kan. Nah, terutama misalnya instrukturnya kan istrinya instruktur, terus ngajar di kantor banyak ada bapak-bapak juga yang ikut. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ada kecemburu atau gimana? Bahwa kita kan hanya sebatas ngajar. Oh, tapi itu tergantung juga. Tergantung. Tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau kita tidak meladeni, Tidak akan jadi. tidak akan
bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka pun akan hormat kan? Ya, pandai-pandai bawa diri. Yang pasti kalau balik kasih jatah ya, enak maka. Nah, nyambung ke pertanyaan tadi, pasti mungkin selama ini kan ada yang berpikir negatif atau lihat instruktur itu sebelah mata, mikirnya tuh oh instruktur ini begini, instruktur begini. Bagaimana tuh cara menyikapinya sebagai instruktur yang udah senior? Image itu tidak bisa disalahkan. Itu pandangan tiap orang tuh, pandangan tiap orang akan seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan pandangan orang lain karena ada oknum yang berlaku seperti itu. Jadi menyamaratakan. Oh instruktur ini bisa dipakai, instruktur ini bisa dipakai, padahal tidak. Bisa dipakai dalam tanda kutip. Iya, dalam tanda kutip. Bisa dibawa-bawa kemana. Biasa itu kan awalnya dari tukar-tukaran nomor handphone. Iya, betul. Kan begitu. Kalau kita menyikapinya, oh maaf Pak, kalau hanya untuk keperluan kerjaan silakan. Kan ada yang tukang hubungi saya. Tapi kalau udah menjurus ke arah pribadi, yang itu yang harus kita sikapi. Jadi intinya kembali ke bagaimana diri kita sebagai instruktur menjaga kehormatan kita, keluarga kita, nama baik kita. Nah, gue anak kecil. Apalagi Wan udah 20 tahun, siapa tak kenal? Maksudnya kalau image untuk instruktur tuh kadang-kadang imbasnya memang kena ke instruktur. Tapi ada juga yang dari membernya. Artinya imbasnya balik lagi kita itu orang senam. Karena di situ dijudulkan orang senam. Gitu. Jadi itu ya, intinya itu pekerjaan kita sebagai instruktur itu pekerjaan yang halal. Tapi memang ada sebagian oknum yang ya tidak cuma pekerjaan sebagai instruktur aerobik ya. Pekerjaan-pekerjaan lain pasti ada oknum-oknum yang nakal yang bisa merusak nama baik pekerjaan tersebut. Terus satu lagi pertanyaan terakhir. Jadwal ngajar kan banyak. Ibu rumah tangga juga. Bagaimana cara membagi waktu dan jaga staminanya supaya tetap semangat, tetap strong? Udah 20 tahun nih. Saya baru Zumba 6 tahun. Itu merasakan capeknya seperti apa? Nah, bagaimana tips-tips dari mbak-mbak semua dari Nek Wan supaya bisa sampai umur sekarang Wan 50 tahun bisa tetap semangat untuk ngajar aerobik? Dari Mbak Ade satu-satu. Kalau saya sih bawanya happy aja. Kalau maksudnya happy itu ketika kita capek ya istirahat dulu sebentar. Dengan kita menikmati pekerjaan itu dibawa happy. Mungkin dengan apa yang kata orang bilang capek atau apa, menjaga stamina, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, itu sudah cukup buat saya. Makan teratur. Alhamdulillah 3 kali sehari tetap itu makan. Nah, terus yang lain-lainnya itu tambahan tetap jalan, nyemil, laju. Jangan dibilang makan buah, sayur. Saya tetap konsumsi madu asli itu aja. Pontianak yang dari Kalimantan Barat. Iya. Oma. Kalau Oma sih emang apa ya? Oma emang ngambil jadwal enggak mau full gitu. Jadi dapat istirahat kan, dapat bagi waktu juga kan. Jadi sebelum ngajar tuh subuh-subuh tuh udah bangun Rul, masak lo Rul. Untuk tetap anak, untuk laki. Fitrah sebagai ibu rumah tangga harus dilaksanakan dulu. Jadi kan endaklah ada komen yang gimana-gimana. Itu ya. Jadi kalau misalnya ngajar jam 8 pagi, jam 5 subuh, sebelum subuh, habis sholat subuh, udah masak, siapkan suami, anak, jadi beres. Kerja pun tenang. Balik pun enggak letih, tulang letih pun enggak masak lagi kan. Atur pola makan dengan pola hidup. Atur pola makan. Atur pola makan, pola hidup. Cukup istirahat. Itu aja. Jangan lupa ibadah. Nah, jangan lupa ibadah. Aktivitas seperti apapun, ibadah nomor 1. Yang terakhir dari itu One Pit yang udah 50 tahun, bagaimana sekarang nih staminanya masih kuat? Alhamdulillah masih kuat. Strong. Masih strong alhamdulillah. Strong ya? Iya. Ingatan masih kuat? Ingatan agak lupa, agak error sedikit. Nah, kan Wan, misalnya macam mana ya, misalnya lagi ngajar tiba-tiba lupa, macam mana cara mengatasinya? Goyang enggak sesuai dengan irama. Betul. Kalau yang udah profesional gitu, enggak ketahuan ya kalau kita lupa. Jadi orang enggak tahu kalau kita tuh lupa dengan gerakan. Ingat satu, seperti yang namakan instruktur, seperti apapun gerakanmu, yang di bawah pasti ngikut. Kadang kita kalau yang baru garuk-garuk betul kancana pun ngikut ya. Jadi kalau kita gini Kak. Jadi kalau kita lupa Rul, kita bukan gini ngikut gak ada terus. Jadi lupa lanjut terus. Oke. Nah, pesan-pesannya atau tips-tipsnya untuk para kawan-kawan yang mau jadi instruktur aerobik itu seperti apa? Mewakiliannya, ya, Wan.
Belajar terus belajar, jangan sombong, jangan tinggi hati. Walaupun pandai, kalau attitude tidak terjaga, tidak bakalan kamu bisa menjadi seorang profesional dalam bekerja. Itu. Kalau tidak ada attitude, tidak mau belajar, bisa, tapi tidak akan lama. Seperti beliau sampai 20 tahun masih tetap eksis di dunia aerobik Pontianak dan Kalimantan Barat. Orang masih percaya, masih dipakai di kantor-kantor, dan image kita juga terjaga. Karena mau apapun pekerjaan kita, kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita menjaga diri kita, menjaga nama baik keluarga, dan yang paling penting akan menjaga nama baik kita sebagai instruktur senam. Oke, terima kasih buat Mbak Ipur, Oma, Wan, Mbak Ade. Semoga tetap sehat, masih bisa ngajar senam terus. Honor jobnya makin banyak, honornya makin tinggi, amin. Oke, baik kawan-kawan semua, itulah dia tadi kita curhat-curhat bersama instruktur aerobik yang cetar, yang kece, yang selalu semangat yang ada di kota Pontianak. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Jadi begitulah kawan-kawan semuanya. Setelah tadi kita ke GOR, ke SSA, Stadion Sultan Abdul Rahman, kemudian kita pindah ke waterfront buat video sama instruktur aerobik, dan kita juga sudah mendengar bagaimana cerita-cerita tentang pengalaman menjadi instruktur aerobik. Jadi kita cukup sampai di sini. Buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like, comment, and share supaya saya tetap semangat untuk membuat video-video yang selanjutnya untuk memberikan informasi dan inspirasi kepada kawan-kawan semua. Oke, sampai jumpa lagi.